kok nggak mirip ya sama mamanya. Mungkin ada kayak omong-omongan kayak gitu yang membuat aku kayak, emang aku beneran gak mirip ya sama mamiku. Jadi aku merasa apakah aku sejelek itu sampai tidak dikira anaknya. Sama mungkin kalau dari konteks media sosial ya, kayak ada propaganda cantik harus putih, harus langsing, hidung mancung, muka tirus. Aku kemakan di situ. Karena menurutku kalau aku udah ngubah hidungku, I feel complete. Kayak gitu loh. Omongan orang sampai algoritma media sosial acap kali menuntut kita tampil sesuai standar kecantikan. Ujung-ujungnya bikin kita insecure. Akibatnya ada aja orang yang memilih operasi plastik atau prosedur kecantikan lain sebagai jalan untuk memenuhi harapan orang. Padahal idealnya, tindakan kecantikan ini didorong dari kesadaran pribadi. Misalnya untuk meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup kita sendiri. Yuk kita bahas ya. International Society of Aesthetic Plastic Surgery menyatakan lebih dari 17,4 juta prosedur bedah dilakukan oleh ahli bedah plastik di seluruh dunia pada tahun 2024. 5 prosedur operasi kecantikan tertinggi adalah operasi kelopak mata, sedot lemak, pembesaran payudara, operasi perbaikan bekas luka, dan operasi hidung. Motivasi pasien sampai ke meja operasi ini sangatlah beragam. Sebagian lahir dari pergulatan batin dan rasa insecure bertahun-tahun akibat konstruksi sosial. Kayak ada propaganda cantik harus putih, harus langsing, hidung mancung, muka tirus. Aku kemakan di situ. Gemma sadar betapa pentingnya menjaga penampilan, mulai dari perawatan rutin hingga serangkaian prosedur kecantikan seperti botox rahang, tanam benang hidung, dan operasi kecantikan. Di usia 20 tahun, Gemma melakukan operasi hidung di Bangkok, Thailand. Ia mengaku tindakan ini murni sebagai bentuk otonomi atas tubuhnya. Ia juga merasa bahagia, kualitas hidupnya meningkat setelah sejak kecil merasa insecure akibat tekanan dari lingkungan dan media sosial. Mungkin karena apa ya, tidak pernah dianggap cantik dari kecil. Itu yang membuat aku kayak, aku kenapa sih gak pernah dilihat? Aku kok gak pernah ya diomongin, ih cantik banget. Jadi dulu tuh memang hidung aku mungkin yang kalau sekarang bisa dilihat kayak gini. Jadi tuh dulu lebih mini, atau mungkin orang bisa ngomongnya tuh sekarang aku tuh punya hidung yang dulu ya, itu namanya button nose gitu. Jadi kecil tapi kayak cuma mancung di sininya doang kayak gitu. Aku ngomongin, mah aku, is it possible kalau aku minta ngelakuin rhinoplasty? Aku gak akan ngubah apapun di mukaku yang lainnya, aku cuma pengen ngubah hidungku. Karena menurutku kalau aku udah ngubah hidungku, I feel complete. Kayak gitu loh. Akan tetapi ada juga operasi plastik lantaran dorongan orang terdekat. The first thing I did is my nose surgery. I do it when I was 18 and my mom asked me to do it. Actually, at first I don't have any feeling like want to do because I'm still young and then I don't know it, like. But when mom asked, then I think like okay, because my nose is also like needs some surgery to make it higher. So I was like okay. Gemma dan Kwang adalah 2 dari jutaan cerita di luar sana. Namun, disinilah realitas menunjukkan biasnya. Ketika dorongan datang dari luar, disinilah peran penting dokter yang mewajibkan memastikan bahwa keputusan mengubah tubuh ini benar-benar lahir dari kemauan pasien, bukan paksaan orang lain. Mengapa? Karena hak dan otoritas penuh atas tubuh itu mutlak milik sang pasien. Ketika memutuskan untuk operasi, memang sebaiknya itu adalah keinginan dari si pasiennya sendiri gitu, tanpa pengaruh orang lain. Jadi tidak dipaksa untuk melakukan suatu prosedur estetik apapun, baik invasif maupun non-invasif gitu. Kayak misalnya dipaksa oleh pasangan gitu kan, atau dipaksa oleh teman, dipaksa oleh
orang tua bahkan gitu ya. Aduh, saya pengen deh memperbaiki diri area payudara, area genitalia karena pasangan. Nggak jarang pasien-pasien saya itu karena pasangannya berselingkuh misalnya gitu. Terus baru dia ngerasa, oh karena saya kurang merawat diri area tersebut sehingga terjadilah hal tersebut, perselingkuhan dan lain-lain gitu. Tapi hal itu bisa menjadi suatu trigger juga seorang datang. Tapi perlu ditekankan, saya selalu menekankan bahwa kalau memang yang men-trigger adalah pasangan karena artinya kayak kelakuan pasangannya gitu. Operasi ini memang dia yang mau melakukan. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh si orang ini gitu tidak akan merubah sifat orang lain. Ketika prosedur dilakukan murni sebagai bentuk self-care tanpa paksaan, hasil prosedur kecantikan mampu mendongkrak rasa percaya diri dan kualitas hidup. Aduh, aku as a person yang pengen banget operasi plastik untuk khususnya hidung, I cannot even say it in word, kayak maksudnya aku nggak bisa menjelaskan sesenang apa, sebahagia apa, sepede apa aku sekarang. Tapi it was wonderful, berubah, sangat berubah. Aku mungkin ini ya, bahasanya lebih dilihat, lebih dihargai for some reason. Psikolog Baby Jim Aditya mengatakan penerimaan sosial itu begitu penting bagi sebagian kalangan. Apalagi, masyarakat kita masih mudah menghakimi penampilan fisik, terutama pada perempuan. Misalnya temen arisan, kalau kita ngomong perempuan, tapi ini kan nggak terbatas pada perempuan ya. Temen main lo, temen pedal lo, kan pasti akan komen, lu kok begini sih, kok lu begitu sih? Dan kita harus mengikuti standar orang jadinya. Terus harapan kita terhadap diri kita sendiri, terus tontonan termasuk sosial media. Kan banyak sekali persepsi kita tentang kecantikan kita ini dibentuk oleh sosial media juga kan. Nah, kita mau lihat ini bahwa tindakan-tindakan ini kalaupun memang dilakukan, bukan hanya semata-mata tindakannya Mbak yang mau kita lihat. Tapi motivasi di belakangnya itu apa? Apakah karena takut ditinggalin pasangan, takut nggak ditemenin temen, atau karena saya memang menghargai diri saya punya body otonomi yang baik gitu. Lalu apa jadinya jika prosedur kecantikan dilakukan semata-mata demi validasi orang lain? Pasien dapat terjebak dalam siklus tak berujung. Mereka terus merasa tidak puas, mencari-cari kekurangan sekecil apapun itu, hingga memaksakan operasi. Jadi di bedah plastik di psikiatri itu adanya body dysmorphic disorder. Jadi ada kelainan kayak ngerasa bahwa ada aja yang salah di badannya gitu. Udah bagus tapi kayak kurang aja rasanya gitu. Nah, kalau yang kayak gini biasanya kita bisa mengetahui saat konsultasi. Kayak mulai ada red flag-nya lah gitu, kayak mulai minta ini itu tapi kayak nggak logis gitu. Kita dokter juga bisa kok menolak, nggak usah operasi deh Bu gitu. Misalnya, dok saya mau benerin mata saya, terus kita periksa kayak kayaknya nggak butuh deh. Kita bisa, dokternya harus ngomong bahwa ibu nggak perlu atau bapak nggak perlu untuk tindakan tersebut, dan itu sah-sah aja gitu. Prosedur estetika bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk mencapai kondisi tubuh yang kita inginkan. Bisa dilakukan adalah menjaga hidup sehat gitu loh. Hidup sehat tuh apa sih gitu? Pertama, olahraganya juga cukup, tidurnya cukup, semuanya cukup deh, makannya cukup, artinya tidak berlebihan, kemudian komposisi makanannya, gizinya cukup gitu loh, jadi lengkap dari karbohidrat, protein dan lain-lain gitu loh. Kemudian mengurangi oksidan yang bikin penuaan gitu. Jadi hal-hal tersebut bisa dilakukan, cukup minum air putih juga gitu, jangan lupa. Merawat tubuh adalah hak setiap individu selama benar-benar dilakukan untuk diri sendiri. Bagi yang ingin melakukan prosedur kecantikan, jangan lupa memastikan izin resmi klinik dan memilih dokter yang memiliki kompetensi di bidang estetika ya.